Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan rahmat ini, di mana pada petang ini kita memulakan masa prapaskah, masa tobat yang mengambil masa selama 40 hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memberi respon kepada kesempatan yang diberi olehnya. Karena kesempatan masa prapaskah ini, saudara-saudara, memang sangat-sangat penting bagi kita pengikut Yesus. Karena dalam perjalanan iman kita, memang kita terdedah dengan berbagai pengaruh yang boleh membuat kita hidup sebagai orang-orang Kristen, tetapi mungkin lebih pada luaran, seperti mana kita dengar dalam Injil sebentar tadi. Dan kurang iman kita itu bersifat lagalaman. Maka itulah sebab saudara-saudari, dalam sepanjang masa prapaskah ini, pertama kita mulakan dengan mengingatkan diri kita bahwa kita datang dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan itu kita ungkapkan kepercayaan kita kepada hal itu dengan mau menerima abu. Karena bagi kita, budaya kita abu ini, kita kurang pasti apa yang maknanya, apa maksudnya. Tetapi kalau bagi orang-orang Yahudi, abu itu adalah satu tanda pertobatan bagi mereka. Kita dapat baca itu dalam kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Lama. Setiap kali umat Allah itu berdosa terhadap Allah dan mereka menyadari bahwa mereka melanggar perintah Allah, mereka bertobat dengan mengenakan abu pada seluruh badan mereka itu. Bukan hanya seperti kita sekarang dan hanya sedikit saja. Tetapi kalau orang Yahudi itu seluruh, dia orang mandi abu sebagai tanda tobat. Bagi kita, saudara-saudari, walaupun seperti mana saya katakan tadi, dalam budaya kita memang abu ini tidak jelas maksudnya bagi kita, tetapi kita sudah mengikuti Kristus dan memang jelas bagi kita bahwa penerimaan abu kita ini menandakan bahwa kita mahu mengambil sikap tobat. Kedua juga, saudara-saudari, seperti mana saya kata awal tadi, abu ini mengingatkan kita bahwa kita datangnya dari abu, kembali kepada abu. Dan dengan ini, saudara-saudari, marilah kita sama-sama mau menggunakan kesempatan prapaskah ini, sepanjang masa prapaskah ini, untuk lebih mengambil masa khususnya berdoa. Karena dengan berdoa kita tetap boleh menjalinkan komunikasi kita dengan pencipta kita, Allah. Kalau kita tidak berdoa, memang tidak ada hubungan dengan Allah. Ataupun kalau kita hanya berdoa, apabila kita menurunkan Tuhan, itu pun tidak baik. Doa itu, saudara-saudari, harus menjadi budaya bagi kita, supaya kita senantiasa dapat berkomunikasi dengan Allah dan Allah juga berkomunikasi dengan kita. Jadi ada saling komunikasi dengan Allah. Juga dalam kesempatan ini berpuasa. Berpuasa, saudara-saudari, bukan hanya dari makan dan minum. Seperti mana kita tahu,
tetapi lebih dari segi rohani kita, nilai-nilai hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah terpengaruh dengan cara duniawi berpikir, cara duniawi bercakap, cara duniawi memperlakukan orang lain, ataupun Allah itu benar-benar sudah jauh dari kita karena kita begitu sudah dihanyutkan dalam dunia kemewahan, dunia materialistik dan sebagainya. Tak perlu saudara-saudari mengambil masa memikirkan perkara-perkara ini, dan dengan itu perlu mengambil disiplin terhadap diri kita sendiri, bukan untuk mau melangsingkan badan kita ataupun mengurangkan kegemukan kita, tetapi lebih supaya kita punya relasi dengan Tuhan lebih dapat kita utamakan, dan dari relasi kita dengan Tuhan itu supaya kita juga terus dapat memberi tanggung jawab kita terhadap sesama kita, lebih-lebih ahli-ahli keluarga kita sendiri.